Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Kalau tadi kita meninjau aturan sinus dari segitiga sebarang, sekarang kita akan melihat apakah aturan tersebut berlaku juga di segitiga tumpul. Nah, untuk segitiga siku, kita akan dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang salah satu sisinya. Nah, sekarang kita akan melihat aturan sinus pada segitiga tumpul. Nah, misalkan kita punya segitiga tumpul di sini. Oke, segitiga tumpul ABC. Nah, sama halnya seperti segitiga sebarang, kita terlebih dahulu menentukan garis tinggi untuk membentuk segitiga siku-siku. Oke, jadi kita akan mencari sinus dari sudut A, sudut C, dan sudut B. Nah, sebelumnya kita namakan dulu sisi BC ini A berdasarkan sudut di hadapannya, kemudian AB ini C, dan AC ini B. Oke, untuk membuat garis tinggi pada segitiga tumpul, nah ini agak berbeda dengan segitiga sebarang karena ketika dia ditarik untuk tegak lurus, dia tidak berada di dalam segitiga, melainkan di luar. Nah, sehingga kita buat titik-titik perpanjangan. Nah, untuk mendapatkan tegak lurusnya. Nah, kita namakan di sini titik D, titik perpotongannya. Nah, sehingga kita mendapatkan dua buah segitiga siku-siku, yaitu ADC dan BDC. Oke, untuk A itu sendiri kan dia berada di segitiga tumpul. Nah, sehingga untuk segitiga siku-siku ADC kita namakan dia sebagai A aksen dengan besarannya yaitu 180 derajat dikurang A. Nah, karena dia kan pelurus, dia adalah sudut lurus, sehingga kalau besarannya di segitiga tumpul ini adalah A, maka A aksen di sini sebagai pelurusnya itu besarnya 180 derajat dikurang A. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita cari dulu nilai sin A-nya, A aksennya. Nah, kita perhatikan segitiga ADC. Nah, sisi di hadapan sudut A aksen ini kan DC. Kemudian sisi miringnya itu adalah AC atau B. Jadi kita bisa tuliskan DC sama dengan B sin A aksen. Nah, kita ketahui bersama A aksen itu kan sama dengan 180 derajat dikurang A. Nah, dan yang kita pelajari di perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk sin 180 derajat dikurang A itu kan dia berada di kuadran kedua. Nah, sehingga nilainya itu sama dengan sin A. Dia bernilai positif karena dia di kuadran kedua dengan sin bernilai positif. Dan sin 180 derajat dikurang A itu sama dengan sin A. Jadi kita peroleh DC sama dengan B kali sin A. Ini persamaan 1. Kemudian kita ke
sin B. Untuk sin B itu kita perhatikan segitiga siku-siku B, DC. Nah, sisi di hadapan sudut B itu adalah DC, kemudian sisi miringnya adalah BC atau A. Kita tulis di sini DC sama dengan A kali sin B. Nah, ini untuk persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh B sin A sama dengan A sin B. Nah, kita bisa dapat tuliskan perbandingan di sini A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, sama halnya dengan ya. Sekarang kita lanjut ke panjang sisi C-nya. Nah, kita buat garis tinggi dari titik A. Kita buat dari titik A ke sini. Nah, dia tegak lurus. Dia tegak lurus. Kita namakan titiknya E. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua buah segitiga siku-siku AEC dan AEB. Pertama kita cari nilai sin B. Perhatikan segitiga siku-siku AEB. Nah, untuk sudut B itu sisi di hadapannya adalah AE. Kemudian sisi miringnya adalah AB atau C. Sehingga kita peroleh AE sama dengan C sin B. Ini untuk persamaan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan sin C. Kita perhatikan segitiga siku-siku AEC. Yang mana sisi di hadapannya itu adalah AE, kemudian sisi miringnya adalah AC atau B. Jadi kita bisa tulis AE sama dengan B kali sin C. Persamaan 4. Nah, dari persamaan 3 dan 4 kita peroleh C sin B sama dengan B sin C. Nah, sehingga kita dapatkan perbandingannya B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, dan kita peroleh kembali untuk segitiga sebarang itu ternyata perbandingan untuk aturan sinusnya itu sama. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, jadi untuk aturan sinus pada setiap segitiga itu dia berlaku umum dengan perbandingan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, baik, sekian. Kita lanjutkan dengan contoh soal di video berikutnya.